Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Apa kabarnya? Baik, Ibu. Ya, sebelum Ibu masuk kepada materi kita pada siang hari ini, Ibu minta ketua kelas untuk maju di depan kasih doa. Ibu mau cek absen dulu. Ya, Ibu. Hasmi Rumbia hadir, Bu. Ivana Rosaliman, Eka Febriani Cahaya, Amelia Septian, Dian Nurjana, semua hadir ya? Oh, Ibu. Sudah Ibu sudah kasih siapkan kehadiran. Ya, sebelum kita masuk kepada materi kita pada siang hari ini, kita ada di sini Ibu ada di sini. Strategi ini bertujuan untuk melatih kefokusan adik-adik sekalian, anak-anak sekalian, bukan anak sekalian. Adik-adik dong sudah dapat pelajaran dari tadi. Jadi strategi ini sebut warna. Ya, aturannya itu sederhana, sebut warna jangan tulisan. Contohnya kuning, tulisannya kuning, warnanya hitam, jadi dibilang hitam. Sudah? Sudah siap? Ini adalah tujuan pembelajaran kita. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian hukum dan tujuan dari akikah serta kurban. Selain itu, peserta didik mampu membedakan akikah dan kurban secara tepat. Poin ke-1, ketentuan ajaran Islam tentang akikah dan hikmahnya. Yang ke-1, pengertian akikah. Ada yang bisa baca? Ya. Pertama, pengertian akikah menurut bahasa artinya memotong. Pada asalnya ialah rambut yang tumbuh di kepala bayi ketika bayi tersebut keluar dari rahim ibunya. Karena itu rambut tersebut harus dipotong atau dicukur. Adapun menurut istilah hukum syara, akikah adalah penyembelihan hewan tertentu untuk kepentingan anak pada saat mencukur dan memberi nama anak itu. Secara umum, akikah adalah menyembelih
Hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, tiap-tiap anak dan anak laki-laki tergadai dengan akikahnya, disembeli akikah itu untuknya pada hari ke-7, dicukur rambutnya dan diberi nama amal pada zaman Nabi Muhammad yang pertama kali diakikah adalah dua orang saudara kembar, yaitu cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu siapa? Hasan dan Hussein. Ibu, di sini ya. Yang kedua, Hukum akikah. hukum akikah. Ada yang bisa baca? Saya. Ya. Hukum akikah. Akikah hukumnya sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan bagi orang tua atau orang yang mempunyai kewajiban menanggung nafkah si anak. Akikah dilaksanakan satu kali dalam seumur hidup. Apabila di saat kecil belum melaksanakan akikah karena berpuasa, maka akikah dapat dilaksanakan setelah dewasa karena saat itu dia sudah dapat dikatakan mampu dalam melaksanakan akikah. Yang ketiga, waktu dan tata cara pelaksanaan akikah. Waktu pelaksanaan akikah sudah diatur dalam Islam. Jadi tidak semua waktu dapat dilaksanakannya akikah. Akikah sebaiknya dilaksanakan pada hari ke-7 setelah kelahiran anak, sekaligus memberi nama anak pada anak itu. Jika hari ke-7 telah berlalu, maka hendaklah menyembelih pada hari ke-14, dan jika hari ke-14 telah berlalu juga, maka hendaklah pada hari ke-21. Adapun syarat-syarat dan tata cara pemotongan hewan yang sah sebagai akikah juga sama dengan syarat hewan yang sah sebagai kurban. Jumlah sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah adalah laki-laki 2 ekor, sedangkan untuk perempuan 1 ekor. Pada cara pemotongan hewan akikah, yang pertama membaca basmalah, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, membaca takbir, membaca doa akikah. Hewan akikah dihadapkan ke arah kiblat, menggunakan alat pemotongan yang tajam agar dapat mati. 4. Jenis dan syarat hewan akikah. Jenis hewan yang sah untuk akikah adalah sebagai berikut. Di sini ada 4 hewan atau kategori yang akan saya jelaskan. Yang ke-1, unta yang telah berumur 5 tahun. Yang kedua, sapi yang telah berumur 2 tahun. Yang ketiga, kambing yang sudah berumur 1 tahun. Dan yang keempat, domba atau biri yang sudah berumur 1 tahun atau telah lepas giginya sesuai Dari surat Al-Baqarah, saya berdarah.
Ya, poin yang keenam yaitu hikmah akikah. Ada yang tahu hikmah akikah apa saja? Ya, yang ke-1 menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW yang menyembelihkan hewan untuk cucu-cucunya Hasan dan Husain. Yang kedua, dalam akikah ini mengandung unsur perlindungan dari syaitan yang dapat mengganggu anak yang terlahir itu, dan ini sesuai dengan makna hadis yang artinya setiap anak itu tergadai dengan akikahnya, sehingga anak yang telah ditunaikan akikahnya insya Allah lebih terlindungi dari gangguan setan yang sering mengganggu anak-anak. Hal ini yang dimaksud oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyimah Al-Jauziyah bahwa lepasnya dia dari setan tergadai oleh akikahnya. Yang C, akikah merupakan tebusan hutang anak untuk memberikan saat bagi kedua orang tuanya kelak pada hari perhitungan, sebagaimana Imam Ahmad mengatakan dia tergadai dari memberi zakat dari kedua orang tuanya dengan akikah. Yang D, merupakan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus sebagai wujud rasa syukur atas karunia yang dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lahirnya sang anak. Yang keenam, akikah sebagai sarana menampakkan rasa gembira dalam melaksanakan syariat Islam dan bertambahnya keturunan mukmin yang akan memperbanyak umat Rasulullah SAW pada hari kiamat. Poin yang kedua yaitu kurban. Poin yang ke-1 pengertian kurban. Ada yang bisa baca? Ya. Kurban berasal dari bahasa Arab yaitu al-fidyah, diambil dari kata al-dhahan yang bermakna perkelahian setelah terbitnya matahari dan duha yang selama ini sering kita gunakan untuk sebuah sholat, yaitu sholat duha di saat terbitnya matahari hingga menjadi putih cemerlang. Adapun al-fidyah atau kurban menurut syariat adalah suatu yang disembah dan disembeli oleh binatang ternak yang berupa unta, sapi dan kambing untuk mendekatkan diri kepada Allah yang disembeli pada hari-hari Idul-Adha dan hari Tasyrik. Hari Tasyrik adalah hari ke-11, 12, dan 13 Zulhijjah. Ya, Ibu mau tanya dulu, ayat apa yang menjelaskan tentang kurban? Ayat yang menjelaskan tentang kurban ada surat yang Iya, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena kamu, dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dia terputus. Surat Al-Kautsar ayat 1-3. Yang kedua, hukum kurban. Hukum kurban menyembelih kurban menurut Muhammad
tahun ini atau aku bernazar kurban tahun Maka saya beri kurban yang pada tersebut aku mengerti itu tahun ini atau Tahun ini aku bernazar kurban, maka saat itu kurban menjadi wajib bagi orang tersebut. Yang kedua, dengan menentukan maksud jika seseorang mampu mempunyai seekor kambing lalu berkata kambing ini aku pastikan menjadi kurban, maka saat itu juga kurban dengan kambing tersebut adalah wajib. D. Hukum menyembelih kurban. Waktu menyembelih kurban. Adapun waktu yang diperbolehkan melaksanakan penyembelihan kurban hanya dibatasi 4 hari, yaitu pada hari apa saja? hari raya Idul Adha yang bertepatan pada 10 Zulhijjah dan hari Tasyrik yaitu pada tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Waktu penyembelihan kurban itu diperkirakan dimulai dari selesai sholat. Bagi yang tidak melakukan sholat hari raya Idul Adha, dia harus memperkirakan dengan perkiraan tersebut atau menunggu selesainya sholat Idul Adha dan khutbah Dari masjid yang ada di daerah tersebut atau sekitarnya. Dan waktu berakhirnya berkurban saat terbenamnya matahari dari Tasyrik pada 13 Zulhijjah. Sebaik-baik waktu penyembelihan hewan kurban adalah setelah sholat Adha dan kurban di hari Idul Adha. Seperti sabda Nabi Muhammad, ya. yaitu barang siapa menyembelih kurban sebelum sholat Idul Adha 10 Zulhijjah, maka sesungguhnya ia menyembelih untuk dirinya sendiri, dan barang siapa menyembelih kurban sesudah sholat Idul Adha dan 2 khutbahnya, maka sesungguhnya ia telah menyempurnakan ibadahnya berkurban dan ia telah sesuai dengan sunnah dalam Islam. Hadis riwayat Bukhari. Yang keenam, syarat orang yang berkurban. Syarat-syarat orang yang berkurban apa saja? Secara muslim Muslim atau muslimah. secara Dari ada daratan yaitu keluar dari mana yang terhaid dan usia sekitar 12 tahun. kalau ada air titik-titik menuju mati dengan pembentukan apa? Ini titik-titik Itu syarat
musafir tidak berada berada di satu tempat dan tidak berada pada pelaksanaan kurban. Seandainya kita mewajibkan pada musafir, maka ia harus membawa hewan kurbannya saat ia bersafar. Dan tentu Ini adalah suatu kesulitan hakinya. bisa jadi pula ia harus meninggalkan safar sehingga jadilah ada bagian untuk dirinya sendiri. macam-macam binatang yang boleh dijadikan kurban. Macam-macam Unta, Allah ya, yang ke-1 itu unta. harus Yang berusia ke-2 5 tahun. Kalau sapi ada umur 2 tahun ke atas. kambing. 1 sampai 2 12 tahun. tahun. Ya, ada yang bisa baca surat Ayat ayat 4. Saya ibu. Bismillahirrahmanirrahim. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلم وبشر المخبتين. Artinya, dan bagi tiap-tiap umat telah aku syariatkan mansak supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak dan telah direstrikan Allah kepada mereka. Surah Surat Al-Hajj ayat 34. Sudah ibu. Oleh karena itu yang sah menjadi wajib menjadi hewan kurban. Oleh karena itu yang sah menjadi hewan kurban hanyalah unta, sapi, kambing, domba, dan Ayam. ayam tidak bisa menjadi hewan kurban. Mana baru bos? Kambing dan sapi. Kerbau ibu. Ya, kerbau bisa. Sudah ibu. Ayam. Maksudnya Poin yang D itu sifat-sifat binatang yang tidak boleh dijadikan kurban. Ya, sifat-sifat binatang yang Cacat ibu. yang amat kurus, penyakit yang parah. Cacat ibu. Bilang cacat. ya. Tolong Ipan membaca Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di atas tengah dengan kami dan berkata, ada 4 cacat yang tidak dibolehkan pada hewan kurban. Yang pertama, buta, sedera dan jelas sekali kebutaannya. Kedua, sakit dan tampak jelas sakitnya. Ketiga, pincang dan tampak jelas pincangnya. Keempat, sangat kurus sampai seolah tidak berdaging dan bersumsum. Dia bersumsum. Dikeluarkan bersumsum oleh panglima. Maksudnya itu. poin yang ke-A yaitu Kesunahan berkaitan kurban dalam keadaan suci, menghadap kiblat. menyembelih hewan kurban dan Baik, kenalan berjanji. saat menyembelih kurban Agar tidak Cara berbagi daging kurban. Memberi berbagi kurban dan mendapatkannya dan memakannya. poin Poin yang ini berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam Quran surat Al-Hajj ayat 24. iya, kita baca surat
mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang diberikan kepada mereka berupa ternak. Maka makanlah sebagian keluarganya, sebagian daripadanya dan sebagian lagi jadikanlah untuk dimakan oleh orang-orang yang bersalah. Jadi ayat itu menjelaskan bahwa pemilik hewan kurban berhak memakannya, lalu Dan dibagikan
Dan kelompok 3, soal yang kedua itu bagaimana perasaanmu? Jika kamu menerima daging kurban, dan bagaimana jika kamu bisa memberikan kepada orang lain? Ibu kasih 3 menit untuk cari jawabannya. Yang Sudah Ibu. sudah. Sudah Ibu. Kelompok apa yang sudah? Maju coba ibu sudah. Kelompok apa yang sudah? Di sini ibu cuma cari 2 jawaban, 2 kelompok yang kelompok yang paling cepat. Yang paling cepat. Sama yang paling aktif saat Kelompok 2 Ibu. ibu tadi itu langsung kelompok 2. Nah, ibu tanya apa? Tadi ibu jawab. Gimana ibu? Itu orang bilang gitu. Sudah. Mengapa kita harus bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan akikah? Yaitu 1, mengikuti nikmat Allah, kedua mengikuti sunnah Rasulullah SAW, 3 menunjukkan rasa syukur, 4 membagi kebahagiaan, 5 mendapat pahala. Selanjutnya tidak disebut kampanye. Itu sebut beda apa? Mengapa? Ya Allah benar. Mengaku nikmat Allah. Nah, jika itu adalah cara untuk mengakui dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehadiran anak. Nah, kedua, ketika adalah salah satu pengaruh lupa, sehingga dengan melaksanakannya kita dapat mengikuti jejak beliau. Tiga, artinya dapat meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan. Keempat, kita dapat membagi kebahagiaan dengan orang lain, terutama dengan mereka yang membutuhkan. Ya. Kelompok mana yang betul? Oke, yang kedua adalah jelaskan perbedaan antara atika dan kurban jika dilihat dari waktu dan tujuannya. Nah, jika dilihat dari waktunya, atika ini dilakukan ketika setelah ketika anak itu lahir dari rahim ibunya, maka dihitung ketika hari ke-7. Setelah 7 hari baru dilakukan atika itu. Nah, jika hari ke-7 itu lewat, maka dilakukan di hari ke-14. Nah, jika hari ke-14 itu lewat juga, maka dilakukan di hari ke-21. Nah, kemudian sedangkan kurban itu dilakukan ketika tepatnya pada hari raya Idul Adha yang bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah atau tanggal 11, 12 sampai 13 Zulhijjah. Oke, kemudian dilihat dan tujuannya. Nah, tujuan ketika dilakukan itu sebagai rasa syukur atas nikmat Allah yang khususnya karena sudah memberikan anak. Dilakukan oleh kedua orang tua yang memiliki anak tersebut. Nah, sedangkan kurban tujuannya adalah untuk memperingati kejadian atau kisah Nabi Ibrahim yang pernah hampir menyembelih anaknya Ismail, dan sebagai sikap kita seorang muslim dan sebagai bentuk ibadah
Sudah Ibu. Ibu nggak bersama dan Vicky kasih hukuman. Ada yang update Ibu Mas? Ya, teman-teman, mohon perhatiannya. Ya, jadi di sini pertanyaan yang bertanya oleh Ibu yang pertama, bagaimana cara kita menumbuhkan sikap peduli sesama melalui kurban? Ya, yang pertama ada berbagai cara. Yang pertama berbagi dengan sesama. Yang jadi berkurban ini menumbuhkan sikap peduli sesama melalui berbagian dari daging kurban. Mereka membutuhkan seperti fakir miskin dan mereka yang kurang beruntung. Dengan berbagi kita dapat merasakan kebahagiaan orang-orang lain dan memperkuat solidaritas. Itu jawaban yang pertama. Dan jawaban yang kedua, bagaimana